Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih. Apa kabar anak-anakku semua? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Oke. Saat ini, pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema 8 subtema 3, udah memasuki pembelajaran kelima. Apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama, kita akan menjelaskan, kita akan mengetahui bagaimana cara-cara memelihara ketersediaan air bersih. Kemudian berikutnya kita juga akan kembali mempelajari bagaimana membentuk atau membuat sebuah tulisan, sebuah kesimpulan, menarik informasi mengenai peristiwa-peristiwa penting, informasi-informasi penting dari teks non-fiksi dalam bentuk peta pikiran. Kemudian kita juga akan belajar membuat sketsa gambar cerita. Oke. Langsung kita memasuki materi yang pertama. Ketersediaan air bersih menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Mengingat akhir-akhir ini, terutama di daerah-daerah tertentu, banyak sekali masyarakat yang kesulitan mendapatkan air bersih. Alhamdulillah, kita semua di tempat kita masih diberikan anugerah, diberikan berkah dengan adanya ketersediaan air bersih di lingkungan yang biasa kita gunakan sehari-hari. Nah, lalu tugas kita selanjutnya adalah bagaimana cara kita supaya ketersediaan air bersih ini tetap terjaga. Nah, tentunya dalam kegiatan kita sehari-hari kita harus bijaksana dalam menggunakan air bersih. Nah, yang bisa kalian lakukan di rumah ya adalah dengan cara menghemat. Bagaimana cara menghematnya? Misalkan mulai dari dengan menyiram tanaman. Menyiram tanaman itu tidak selalu harus menggunakan air bersih yang biasa kita pakai sehari-hari. Menyiram tanaman bisa dengan menggunakan air hujan, misalkan kalau ada hujan kita tampung, kemudian air bekas cucian beras, air bekas minuman, teh misalkan. Nah, itu ternyata itu cukup membantu menyuburkan tanaman-tanaman kita. Ya, jadi tidak harus selalu menggunakan air bersih yang biasa kita pakai untuk masak, minum, dan lain-lain. Ya. Tanaman tidak memerlukan air bersih sebagaimana kita memerlukan air bersih. Ya. Nah, maka dari itu kita bisa lebih bijaksana lagi dalam menyiram atau memperlakukan tanaman-tanaman kita di rumah. Ya. Jadi itu. Kemudian berikutnya apalagi yang bisa kita lakukan? Tentunya masih berkaitan dengan kegiatan kita sehari-hari. Nah, mandi, ya. Apalagi di zaman pandemi ini, kita harus selalu menjaga kebersihan tubuh kita. Keluar dari rumah setelah bepergian, dianjurkan ketika pulang ke rumah kita membersihkan diri, salah satunya dengan mandi. Ya. Nah, mandi ini juga ada beberapa kebiasaan orang yang berbeda. Ada yang mandi dengan gayung di bak, ada juga yang berendam di bathtub misalkan, atau ada juga yang menggunakan shower. Nah, dari beberapa macam kebiasaan atau cara orang-orang tersebut mandi, ternyata itu berpengaruh terhadap banyak sedikitnya air yang digunakan. Coba kalian bayangkan, kira-kira dari ketiga cara mandi tersebut, dengan gayung, kemudian berendam di bathtub, dan menggunakan shower,
mana menurut kalian yang lebih hemat penggunaan airnya? Ayo, kira-kira yang mana? Apakah dengan menggunakan gayung, dengan menggunakan bathtub berendam, atau dengan menggunakan shower? Ya, kalian harus bisa memilah, mencari cara yang paling hemat penggunaan airnya, ya, dengan tidak mengurangi kebersihan diri kalian masing-masing, ya. Tentunya mandi dengan sabun, keramas itu udah pasti gitu kan. Tapi ini penggunaan air, mana yang lebih hemat? Menggunakan gayung, mungkin memerlukan berapa gayung tuh untuk dari awal sampai selesai. Satu gayung itu berapa liter atau berapa banyak volume air yang digunakan, ya. Memang tidak perlu harus sampai menghitung seperti itu, tapi kalian perhatikan saja air yang digunakan lebih banyak mana dan lebih sedikit yang dengan ketiga cara itu, ya. Dari situ kalian bisa berpikir, bisa mengambil kesimpulan mana yang lebih hemat, ya. Harus lebih bijaksana. Sampaikan jawabannya kepada wali kelas kalian, kepada orang tua kalian, bahwa mandi menggunakan cara seperti apa yang lebih hemat, ya, lebih bijaksana. Oke? Ya. Di gambar memang Bapak menampilkan mandi dengan menggunakan shower, ya. Karena menurut literasi yang Bapak baca, menggunakan air shower itu lebih hemat dibanding dengan cara lain. Oke? Tapi tentunya kalian harus bisa lebih bijak. Oke? Ya, kita tinggalkan mandi, berikutnya kita mencuci pakaian. Nah, ini juga mencuci pakaian baik dengan cara manual, ya, dicuci artinya tidak menggunakan mesin cuci ataupun menggunakan mesin cuci. Mesin cuci pun yang digunakan bermacam-macam, ya. Ada yang pintunya di atas, masukinnya dari atas, ada yang pintunya di samping, masuknya dari samping. Nah, mana yang lebih hemat? Mencuci secara manual atau menggunakan mesin top loading, bukaan atas atau bukaan samping? Nah, ini lagi, ya. Kembali lagi di sini kita harus bijak memilih alat, memilih cara supaya ketersediaan air bersih di rumah kita khususnya tetap terjaga. Nah, coba kalian pikirkan, kalian lihat orang yang menggunakan ember, baskom untuk mencuci secara manual, seberapa banyak air yang diperlukan, air yang digunakan. Kemudian mencuci dengan mesin cuci bukaan atas, berapa banyak air yang digunakan, dan mencuci dengan mesin cuci bukaan samping, mana yang lebih hemat air. Oke? Di sini Bapak tampilkan mesin cuci, dicuci dengan mesin cuci bukaan samping. Karena secara teori dari literasi yang Bapak baca, kemudian ini bukan endorse ya, kemudian pemakaian air dengan mesin cuci seperti di gambar itu ternyata lebih sedikit dibandingkan dengan tipe-tipe lain yang bukan atas khususnya, ya. Nah, seperti itu. Tapi selebihnya kebijaksanaan kalian harus bisa lebih bijak lagi dalam menyikapi cara mencuci. Oke. Nah, berikutnya di sini ini juga kebiasaan kita sehari-hari, minimal 2 kali kita lakukan ini. Apa yang sering kalian lakukan? Ya. Menggosok gigi kemudian mengambil air dalam gelas atau di gayung, atau seperti apa? Nah, kalian pernah diajarkan cara menggosok gigi yang baik di sekolah, ya kan? Apa yang diajarkan? Seperti apa? Apa yang harus disiapkan? Ya, tentunya
menyiapkan air untuk berkumur di gayung dengan menyiapkan air untuk di gelas, itu pun terlihat ya mana yang lebih hemat pemakaian air. Kalian bisa simpulkan sendiri. Oke, berikutnya lagi. Nah ini di rumah kita memang ini bukan tugas kita secara langsung ya, tapi setidaknya kita harus bisa, kita harus peka kalau di rumah kita ada kebocoran air di pipanya atau di bak mandinya. Kalau pakai bak mandi, kerannya ketika diisi airnya kalau sudah penuh jangan sampai tumpah, jangan sampai berlebihan ya, jangan sampai meluap berpanjangan ya. Air tandon kalau tidak pakai sistem otomatis tutup buka tutupnya, kita harus ingat air udah penuh cepat segera matikan. Seperti itu. Jadi itu kita jangan biarkan air bersih di rumah kita khususnya atau di lingkungan kita terbuang secara percuma. Kita harus peka, meskipun itu bukan tanggung jawab kita, bukan tugas kita, tapi kita harus peka. Karena kalau misalkan ada tetangga misalkan pipanya bocor, kita tahu terus kita biarkan, ya tidak seperti itu juga. Nanti kalau karena pipa itu kan tidak hanya di rumah tetangga saja, bisa jadi itu alirannya sampai ke rumah kita, sampai ke tetangga kita, sampai ke pompa kita ya. Kalau kita biarkan nanti lama-lama airnya habis, nanti yang rugi tidak hanya tetangga kita yang pipanya bocor, tapi bisa jadi imbasnya juga sampai ke kita, ke rumah kita, karena ketersediaan air bersih di lingkungan tersebut jadi habis. Nah kan sayang kan, maka dari itu kita harus peka ya. Nah itu adalah beberapa macam cara untuk kita menjaga dan memelihara ketersediaan air bersih di lingkungan kita. Karena tetes demi tetes air bersih itu sangat-sangat berharga ya, sangat-sangat berharga. Jangan biarkan setiap tetes air bersih itu terbuang percuma. Kita tidak mau kejadian-kejadian di belahan bumi lain yang kehilangan, kekurangan, ketiadaan air bersih terjadi kepada kita. Nah, jadi ini momen yang tepat untuk kita, karena kebetulan juga di tanggal 22 Maret ini ternyata diperingati sebagai Hari Air Dunia sedunia. Maka dari itu mari kita lebih bijak lagi dalam menggunakan air. Kita hemat pemakaian air. Ya. Apapun yang kita lakukan kegiatan sehari-hari di rumah kita dengan menggunakan air, kita lebih bijak. Ya. Mungkin kalian juga mencuci mobil, mencuci motor, mencuci sepeda. Bagaimana jejaknya? Apakah cukup dengan ember atau harus dengan selang semprot terus kan? Atau bagaimana? Nah, kalian harus lebih bijak. Ya, kita hemat air. Nah, berikutnya kita masuk ke materi SPDP. Kita akan kembali mengingat gambar cerita. Masih ingat ya pelajaran sebelumnya tentang gambar cerita. Gambar cerita yaitu gambar yang menampilkan atau menceritakan tentang sesuatu, tentang informasi yang ingin kita sampaikan. Nah, apa saja persiapannya? Mulai dari peralatannya kita harus siapkan. Kita mau menggunakan teknik apa dalam menggambar? Nah, masih ingat ada berapa macam teknik yang bisa kita gunakan? Ya, ada teknik basah, teknik kering. Kalian siapkan dulu peralatannya sesuai dengan teknik yang ingin kalian gunakan. Kemudian, apa yang ingin kalian gambar? Cerita apa yang ingin kalian sampaikan melalui gambar ini? Kalau misalkan di pembelajaran ini tentang hemat air, itu temanya, tentukan dulu temanya. Temanya tentang penghematan air atau air bersih. Tentukan dulu sehingga kalian akan lebih mudah nanti dalam membuat sketsanya. Apa itu sketsa? Coretan, gambar mentah, coretan dalam bahasa kita kan. Kalian coret-coret dulu, coretan halus ya, buat sketsanya.
apa nih? Kita bikin gambar air kah, atau kita bikin gambar keran kah, atau kita gambar apa? Nah, buat dulu coretan-coretannya. Ya, gambar mentahnya dulu kita buat. Nah, istilahnya itu sketsa. Pakai pensil aja dulu, tipis-tipis ya. Nanti kalau sudah matang, sudah mantap, baru ditebalkan dan akhirnya kalian berikan warna yang sesuai. Kalau air warnanya apa nih? Temanya air beri warna apa nih? Apakah merah, hitam, atau apa? Nah, tentunya kalian bisa memilih warna yang paling sesuai dengan tema yang kalian buat, dengan gambar yang kalian buat, ya. Sehingga akhirnya gambar tersebut menjadi lebih hidup lagi, ya. Nah, dari gambar ini juga sebenarnya bisa kalian buatkan sebuah kalimat, sebuah cerita, ya. Kalau tentang air bersih berarti kan itu ceritanya masuk ke dalam cerita non fiksi, teks non fiksi. Nah, dari situ kalian bisa menuliskan apa informasi yang ingin kalian sampaikan dari gambar ini ke dalam bentuk teks yang nanti bisa kalian susun juga, bisa kalian buatkan juga dalam bentuk peta pikirannya. Ya, jadi berkelanjutan. Untuk itu, pada kesempatan kali ini, Bapak ingin memberikan tugas kepada kalian untuk membuat sebuah gambar, ya, sebuah pakai minimal sketsanya. Syukur-syukur bisa sampai kalian buat sebuah gambar cerita, ya. Ceritanya tentang penghematan air. Oh, ini temanya kebetulan kan sesuai dengan tema pelajaran kita hari ini, ya. Buat sketsa tentang penghematan air di rumah. Tadi kan sudah Bapak sampaikan beberapa macam cara atau contoh penghematan air. Kalian bisa pilih salah satunya. Oke. Nah, kemudian di literasi lain, di buku lain, mungkin kalian bisa cari teks atau kalimat-kalimat tentang penghematan air. Itu bisa membantu kalian dalam membuat cerita dari gambar yang ingin kalian buat tadi, ya. Jadi gambarnya harus bercerita, harus hidup, ada ceritanya. Oke? Nah, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi, pada kesempatan ini juga Bapak ingin mengajak kita semua untuk lebih bijak lagi, lebih hemat lagi dalam menyikapi ketersediaan air bersih, dalam menggunakan air bersih di rumah kita. Minimal kita ada di rumah kita, ya. Sehingga ini nanti bisa berangkat sampai ke lingkungan sekitar. Oke? Akhir kata, Bapak ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita bisa menjaga ketersediaan air bersih di rumah kita dengan sebaik-baiknya, hingga bumi kita menjadi lebih sehat lagi, menjadi lebih baik lagi untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Oke? Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.